Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Santi selaku dosen pembimbing mata kuliah anatomi serta teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini saya Tegar sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Kami kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang artikulasio selaris atau sendi pelana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Indah Nelly Najah. Yang kedua, Dava Arya Hidayanto. Yang ketiga, Tegar Maulana Nelanuha. Yang keempat, Nandana Diatma Kusuma. Yang kelima, Himawan Juliadi. Yang keenam, Anugrah Rizky Pradana. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Dava. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu sendi pelana. Sendi pelana atau artikulasio selaris merupakan bagian dari jenis persendian diartrosis. Sendi pelana juga disebut sendi interseluler. Diartrosis adalah persendian dengan gerakan paling bebas atau leluasa. Pada diartrosis terdapat cairan sinovial berdasarkan tulang pembentuk sendi dan gerakannya. Disebut sendi interseluler karena pada setiap ujung sendi membentuk sadel yang membuat pertemuan antara pelana membuat huruf X. Dengan begitu, tulang dapat membuat gerakan rotasi, namun tidak sampai ke segala arah. Bentuk sendi pelana ini adalah permukaannya cekung dan juga cembung. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dava atas penyampaian materinya. Selanjutnya yang kedua, materi akan disampaikan Mas Dana. Terima kasih. Ketiga, materi yang kedua yaitu fungsi sendi pelana. Sendi pelana itu sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari, menjadikan tidak seperti sendi gerak lainnya. Sendi pelana tidak bisa menciptakan gerakan mutar. Sendi pelana itu terletak pada antara pangkal ini sampai tulang ibu jari. Pada sendi pelana itu juga memiliki fungsi, yaitu mempertemukan antara dua tulang yang dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu depan dan samping, depan belakang dan samping seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Dana. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Himawan. Struktur sendi pelana. Yang pertama ialah ligamen. Ligamen ialah jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jaringan ini juga berfungsi untuk menahan struktur dan menjaga agar tetap stabil dan untuk mencegah dislokasi pada tulang. Yang kedua, cairan sinovial atau disebut cairan sendi. Cairan sinovial ialah cairan kental yang berfungsi untuk melumasi sendi-sendi di dalam tubuh sehingga mudah bergerak. Cairan ini merupakan bantalan yang mencegah tulang-tulang agar tidak saling bergesekan. Yang ketiga ialah kapsul sendi. Kapsul sendi adalah pembungkus atau melapisi sendi dari bahan berserat dengan struktur tipis namun kuat, yang berperan untuk menahan ligamen yang terdapat dalam sendi tersebut. Fungsi kapsul sendi ialah penghubung ujung tulang agar tulang dapat lebih stabil. 2. Melapisi sendi sehingga sendi tidak akan kaku, namun mudah untuk digerakkan. Yang ketiga, melancarkan pergerakan dari bagian persendian. 4. Sebagai peranti yang mempunyai fungsi untuk melapisi bagian rongga sendi. Yang keempat ialah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ialah jaringan penghubung yang memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Jenis tulang ini biasanya ditemukan pada laring, hidung, iga, dan trakea.
tulang rawan hialin berfungsi untuk melapisi tulang pada persendian dan sebagai pembentuk kerangka embrionik dan untuk menjaga sendi jika ada benturan. Sekian materinya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dana. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Indah. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu selaris atau salaris sendi pelana. Artikulatio selaris permukaan sendi berbentuk pelana, yaitu artinya dalam arah sumbu yang satu permukaan itu cembung dan dalam arah sumbu yang lain cekung. Misalnya artikulatio carpometacarpea. Selanjutnya biaksial pada aksis sagital dan transversal. Artikulatio selaris atau pelana mempunyai dua sumbu gerak atau biaksial, yaitu sumbu sagital dan sumbu transversal. Sumbu sagital adalah yang tegak lurus dengan bidang frontal, contohnya gerak abduksi, aduksi. Sedangkan sumbu transversal adalah yang tegak lurus dengan bidang sagital, contohnya gerak fleksi ekstensi. Selanjutnya, permukaan tulang yang bersendi punya sisi konkav dan sisi konveks. Artikulatio selaris atau sendi pelana pada tulang yang satu, fascia artikularisnya konkav dalam satu arah dan konveks dalam arah yang tegak lurus arah pertama. Sedangkan permukaan sendi yang lain konveksnya sesuai dengan tulang pertama. Kemudian gerakan fleksi ekstensi dan abduksi-aduksi. Fleksi yaitu memperkecil sudut adalah gerakan yang terjadi terhadap aksis transversal dan membentuk sudut yang lebih kecil antara kedua tulang yang bersangkutan. Sedangkan ekstensi yaitu memperbesar sudut adalah gerakan yang berlawanan dengan gerakan fleksi, yaitu membentuk sudut yang lebih besar atau tulang saling menjauhi satu sama lain. Kemudian gerakan abduksi-aduksi. Abduksi yaitu menjauhi garis medial adalah gerakan yang menjauhi sumbu badan. Sedangkan aduksi yaitu mendekati garis medial atau kembali dari posisi abduksi. Kemudian yang terakhir, contohnya yaitu artikulatio carpometacarpal 1 yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Nandana. Artikulatio carpometacarpal. Yang pertama ada tulang metakarpal atau tulang metakarpal pertama. Ibu jari adalah tulang pertama yang proksimal. Ini terhubung ke trapezium carpus pada sendi carpometacarpal pertama dan kepalang ibu jari proksimal pada sendi metacarpophalangeal pertama. Selanjutnya ada metacarpophalangeal joint atau sendi metacarpophalangeal adalah sendi dari kondyloid kepala dari 5 tulang metakarpal. Ini diterima dalam permukaan persendian pada posisi dari palang proksimal. Selanjutnya ada carpometacarpal joint atau sendi carpal metakarpal, yaitu sendi meluncur yang terbentuk dari sisi distal dari baris bawah tulang-tulang karpal dari setiap tulang dari 5 tulang metakarpal. Yang terakhir ada trapezium atau tulang. Trapezium adalah tulang karpal pada pergelangan tangan yang termasuk ke dalam barisan distal. Lokasi tulang ini terletak di antara tulang scaphoid dan tulang metakarpal. Sama dengan tulang karpal lainnya, tulang ini memiliki fungsi untuk membentuk persendian pada pergelangan tangan. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Nandana. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.